Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deani Cici Norica dari kelas HPI 2A pada Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan UAS pada matkul usul fikih. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas mengenai kasus maupun persoalan yang telah diberikan, yang mana pada kasus yang pertama adalah bagaimana status hukum dari penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang berbayar, serta uraikan berdasarkan teori usul fikih. Dari kasus yang diperoleh tersebut dalam hal ini, karena belum tentu jelas asal-muasalnya mengenai fasilitas umum tersebut asalnya dari mana, entah itu dari pemerintah atau wakaf atau individu atau organisasi ataupun dari lembaga, maka status hukumnya dalam hal ini berbeda-beda tergantung kondisi ataupun keadaannya, yang mana bisa menjadi boleh atau juga tidak boleh. Yang pertama, dengan diperbolehkan atau bahkan dianjurkan untuk menarik tarif biaya dalam penggunaan fasilitas umum tersebut adalah apabila terdapat 3 keadaan, yang mana keadaan pertama yakni apabila fasilitas umum tersebut berasal dari pengelolaan seorang nazir, yang mana sebagai pengembangan harta wakaf itu sendiri. Yang kedua, apabila berasal dari individu ataupun lembaga atau organisasi yang punya fasilitas umumnya tersebut dengan maksud mendapatkan penghasilan darinya atau juga mencari nafkah yang halal. Yang ketiga, apabila fasilitas umumnya saja yang berasal dari pemerintah, sedangkan biaya perawatannya tidak ikut ditanggung pemerintah. Dalam hal ini terdapat inisiatif tersendiri bagi orang yang memeliharanya ataupun yang merawat fasilitas umum tersebut untuk mengenakan tarif bagi pengunjung sebagai ganti dari biaya perawatan fasilitas umum tersebut. Sedangkan yang tidak membolehkan ataupun bahkan mengharamkan fasilitas umum tersebut secara berbayar, yakni apabila fasilitas umum tersebut berasal dari pemerintah secara langsung, yang mana segala kerusakan atau biaya perawatan maupun pengelolaannya ditanggung sendiri oleh pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Jadi pihak lain dalam hal ini itu tidak boleh gulul dari fasilitas yang ia sendiri tidak menyediakannya. Larangan tersebut secara jelas termaktub dalam nas Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Jadi, berdasarkan dari 2 status hukum tersebut, maka didapatkan teori hukumnya. Dari teori yang tidak membolehkannya, yakni berdasarkan ayat Al-Quran sebagai sumber utama atau yang disepakati dalam Islam, seperti pada surat An-Nisa ayat 29 tersebut. Yang kedua, berdasarkan qiyas, yakni dengan mengkiaskan hukum yang tidak membolehkannya dengan hukum bagi pelaku korupsi atau gulul. Sedangkan teori yang membolehkannya itu diambil berdasarkan istislah, yang mana dari 3 hal. Hal yang pertama yakni dari segi kandungan maslahah, itu termasuk dalam maslahah al-amah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut banyak orang. Yang kedua, jika dilihat dari segi berubah ataupun tidaknya hukum tersebut,
maka termasuk dalam maslahat al-mutaghayyirah, yakni kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Sebagaimana yang kita ketahui tadi itu, fasilitas umumnya asalnya itu tidak menentu dan tidak jelas asalnya dari mana, maka dalam hal ini sesuai dengan perubahan tempat dan termasuk dalam maslahah al-mutaghayyirah. Yang ketiga, jika dilihat dari segi keberadaannya menurut syara, maka termasuk dalam maslahah al-mu'tabaroh, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara, karena berdasarkan kias terhadap larangan gulul atau korupsi dalam Al-Quran yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 29 tersebut. Selanjutnya adalah kasus yang kedua, yakni mengenai perselisihan dua orang suami yang memperebutkan seorang istri, yang mana Udin sebagai suami pertama dari Fatimah dengan pernikahan sirinya yang tidak tercatat di KUA, tetapi disaksikan oleh beberapa orang desa. Namun, usai menikah dengan Fatimah, Udin merantau jauh hingga hilang kabar. Entah itu sudah meninggal ataupun belum, bagaimana keadaan dan kabarnya itu tidak diketahui. Atau dalam istilah lain termasuk dalam mafqud atau hilang, dan mafqudnya itu secara jasadi, yakni tidak diketahui jasadnya. Jika mati itu tidak diketahui jasadnya. Tanpa kepastian lagi mengenai si Udin, dengan berbekal keyakinan mengenai kematian suaminya si Udin tersebut, meskipun secara mafqud jasadi, Fatimah akhirnya menikah lagi dengan Joko, yakni suami yang kedua secara resmi, dan pernikahannya tersebut tercatat di KUA. Namun, pernikahan Fatimah dengan Joko yang berjalan 1 tahun tersebut ditentang oleh kehadiran suami pertamanya, yakni si Udin yang tiba-tiba saja muncul. Lalu bagaimanakah hukum akhirnya? Nah, dalam kasus ini yang merupakan kasus mafqudnya suami dan termasuk dalam mafqud jasadi atau juga kasus hilangnya sang suami tersebut tidak diketahui entah itu sudah mati ataupun belum, dan jika mati pun tidak diketahui atau ditemukan jasadnya. Dalam hal ini saya mengutip dua pendapat dari Imam Mazhab, yakni Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, yang mana menurut pendapat Imam Malik sendiri terkait istri yang mafqud, suaminya mafqud ataupun hilang tersebut, diberikan batasan waktu untuk menunggu kejelasan mengenai kabar suaminya selama 4 tahun. Dan jika dalam waktu tersebut tetap tidak ada kabar mengenai suaminya, maka ia diperkenalkan menjalani masa iddah selama 4 bulan lebih 10 hari. Dan setelah itu istri pun halal untuk menikah lagi. Kemudian bila mana setelah pernikahannya dengan orang lain tersebut, suami yang mafqud itu kembali lagi, maka suami yang mafqud itu sudah tidak berhak atas istrinya karena tidak memiliki khiyar ataupun pilihan, baik itu istrinya yang menjadi istri orang lain tersebut sudah digauli oleh suami keduanya maupun belum. Adapun pendapat dari Imam Syafi'i sendiri dalam kasus mafqudnya suami tersebut memiliki dua pendapat pula, yakni dalam qaul qodimnya dan juga qaul jadidnya, yang juga berbeda. Dalam qaul qadim beliau menghukumi sama dengan Imam Malik kaitannya dengan batasan masa tunggu. Namun
Demikian Imam Syafi'i memberikan khiyar ataupun pilihan bila mana mafqud datang setelah perkawinan istrinya dengan suami yang baru dan mereka sempat melakukan hubungan badan, maka si mafqud ataupun suami yang mafqud tersebut diperkenankan memilih antara mengambil istrinya kembali ataupun maharnya. Sedangkan dalam qaul jadidnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada masa tunggu khusus bagi istri yang suaminya mafqud. Istri tidak diperkenankan menjalani iddah sebelum adanya kejelasan ataupun keyakinan akan matinya sang mafqud tersebut. Kemudian apabila sudah diyakini kematiannya dan istri sudah menikah lagi dengan orang lain, tetapi tiba-tiba saja suami yang mafqud tersebut datang kembali, maka perkawinannya dengan suami kedua difasa ataupun dibatalkan karena adanya salah sangka terhadap diri sang mafqud. Jadi jika dilihat dari waktu mafqudnya suami pertama, yakni si Udin, yang kurang lebih belum mencapai batasannya 4 tahun tersebut dalam menunggu kejelasan suami yang mafqud jasadi itu, hingga memungkinkan sang istri yakni Fatimah menikah lagi dengan suami keduanya yakni si Joko setelah benar-benar meyakini kematian suami pertamanya meski tanpa bukti berupa penemuan jasadnya, sehingga ketika suami yang mafqud tersebut kembali, maka status hukum dari pernikahannya tersebut dengan suami yang kedua yakni si Joko difasak dengan dalih adanya salah sangka terhadap diri suami yang mafqud tersebut. Nah, dalam hal ini sang istri statusnya secara syara dan hukum tetap menjadi istri sah dari suami pertamanya yang mafqud tadi. Adapun teori hukum tersebut, saya dalam menentukan hukumnya sendiri mentaklid dari ijtihad maupun pandangan imam mazhab yakni Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Adapun faktor penyebab perbedaan hukum tersebut adalah karena perbedaan sumber hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, serta juga perbedaan dalam metode istinbat antara keduanya, yang mana Imam Malik sendiri menggunakan qaul sahabat Umar bin Khattab dalam pendapatnya tersebut, sedangkan Imam Syafi'i berdasarkan dari dua pendapatnya yang berbeda yakni qaul qadim dan juga qaul jadidnya tersebut. Dalam qaul qadimnya yang mana ia mengemukakan pendapat saat menuntut ilmu dan juga saat berada di Baghdad, Imam Syafi'i sendiri menggunakan qaul sahabat Umar bin Khattab yang sedikit berbeda dalam periwayatannya, serta dalam istinbat hukumnya menggunakan qiyas, yakni dengan mengqiyaskan suami yang mafqud tadi dengan suami yang impoten dan miskin dalam kaitannya tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir dan juga batinnya. Adapun dari qaul jadidnya, yakni pendapatnya setelah memasuki wilayah Mesir, Imam Syafi'i menggunakan ataupun berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan yang kedua menggunakan atau juga berdasar dari qaul sahabat Ali bin Abi Thalib, serta istinbat hukumnya sendiri menggunakan istishab, yakni yang mana selagi tidak ada dalil ataupun bukti mengenai maupun saksi akan kematian mafqud, maka ia tetap dihukumi masih hidup. Dan jika disandingkan dengan hukum positif Indonesia ataupun KHI, maka pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid tersebut cenderung lebih relevan dibanding pendapat lain dari sisi putusnya tali perkawinan, serta
lebih relevan pula diterapkan pada zaman sekarang, yakni zaman kemajuan teknologi. Baik, selanjutnya kasus yang ketiga. Persoalannya adalah dalam maslahah terdapat maslahah mursalah. Mengapa disebut maslahah padahal sudah mursalah? Serta berikanlah contohnya. Pertama, perlu diketahui bahwa definisi dari maslahah mursalah itu sendiri. Maslahah sendiri memiliki arti atau berarti manfaat, sedangkan mursalah berarti terputus atau terlepas. Dan jika digabungkan keduanya, maslahah mursalah tersebut, maka berarti manfaatnya terlepas. Tetapi dalam hal ini bukan terlepas begitu ya, bukan manfaat yang terlepas begitu saja, tetapi maksud dari terputus atau terlepasnya itu adalah manfaat atau faedahnya tersebut tidak disebutkan maupun diungkapkan secara langsung dalam nas, baik itu nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam arti lain pula, maslahah mursalah merupakan hukum atas sesuatu yang tidak ada dalam nas tetapi mampu diterima akal manusia karena dianggap baik atau juga mampu memberikan kemaslahatan. Jadi, maslahah mursalah tersebut tetap masuk ke dalam maslahah ya, karena bisa atau mampu diterima oleh akal manusia mengenai manfaat ataupun faedahnya meskipun tidak tercantum manfaat atau faedahnya tersebut di dalam nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga kemaslahatan yang diperoleh berdasarkan istinbat hukum dari maslahah mursalah ini tidak ada ketentuan dari nas syar'i baik yang mengakui ataupun menolaknya. Adapun contoh dari maslahah mursalah ini yakni pada peristiwa pencatatan sertifikat wakaf. Dalam hal ini tidak ada dalil mengenai anjuran maupun larangannya dalam nas, baik itu nas Al-Quran maupun As-Sunnah, tetapi hal ini diperbolehkan adanya. Bahkan sekarang ini itu dianjurkan, karena untuk mengantisipasi jikalau suatu saat nanti itu dengan tanpa adanya keterangan tertulis yang berarti juga tanda kesepakatan antara wakif dengan nadhir, maka kemungkinan terburuknya bisa saja suatu saat nanti itu sesuatu yang diwakafkan itu diambil atau dikuasai kembali oleh ahli waris dari sang wakif tersebut. Jadi, pencatatan sertifikat wakaf tersebut diperbolehkan atau bahkan dianjurkan demi kemaslahatan bersama. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun penjelasan dari saya kurang memuaskan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.